Akhirnya momen yang sudah lama ditunggu-tunggu bakal jadi kenyataan. Bayangin deh, Timnas Indonesia berpeluang turun dengan full squad menghadapi Malaysia. Bukan sekadar pertandingan biasa, tapi duel panas yang mempertaruhkan harga diri Asia Tenggara. Kewapisan. Kan gitu, ini bukan cuma soal 3 poin atau trofi, tapi soal gengsi yang sudah bertahun-tahun membara. Dan yang lebih bikin merinding lagi, Indonesia bakal jadi tuan rumahnya. Apakah Garuda benar-benar siap mempermalukan Harimau Malaya di depan pendukung sendiri? Atau justru bakal ada kejutan yang gak disangka-sangka? Sok atuh, simak sampai habis karena ada fakta-fakta yang bikin netizen langsung heboh. Intro. Merah putih berkibar tinggi, dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, Timnas Indonesia harga diri negeri. Suara tribun bergemuruh. Selamat datang lagi di channel yang selalu membahas kabar terbaru Timnas Indonesia, rumor paling panas, hingga cerita-cerita menarik dari dunia sepak bola yang lagi viral. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar perjuangan Garuda. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bahkan sebelum perjuangan Timnas Indonesia di ajang AFF benar-benar selesai, skuad Garuda ternyata sudah dihadapkan dengan tantangan yang jauh lebih besar. Sebuah turnamen baru bertajuk FIFA Asian Cup sudah menunggu di depan mata. Yang bikin makin menarik, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. Eta maneh, kesempatan emas sekaligus tanggung jawab besar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober. Karena dimainkan saat kalender FIFA Matchday, hampir semua negara memiliki kesempatan memanggil pemain-pemain terbaiknya. Artinya apa? Peluang melihat seluruh pemain Indonesia yang berkarir di Eropa berkumpul dalam satu tim semakin terbuka lebar. Ada-ada aja memang, penantian panjang para pendukung Garuda akhirnya bisa segera terwujud. Belum juga euforia itu reda, hasil drawing grup langsung membuat media sosial meledak. Timnas Indonesia resmi satu grup dengan Malaysia, Singapura, dan India. Sementara di grup satunya ada Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Begitu hasil undian diumumkan, satu pertandingan langsung mencuri perhatian semua orang. Bukan Vietnam melawan Thailand, bukan juga laga lainnya, tapi duel Indonesia melawan Malaysia. Kan gitu, rivalitas dua negara ini memang selalu punya cerita sendiri. Mau laga resmi ataupun persahabatan, atmosfernya selalu panas. Iayakom. Apalagi kali ini situasinya benar-benar berbeda. Jadwal turnamen yang bertepatan dengan FIFA Matchday membuat peluang memanggil para pemain diaspora dan pemain yang berkarir di Eropa semakin besar. Kalau semuanya bisa bergabung, Indonesia berpotensi tampil dengan kekuatan terbaiknya. Turnamen FIFA Asian Cup sendiri menjadi gebrakan baru dari FIFA untuk meningkatkan level persaingan sepak bola Asia Tenggara. Berbeda dengan Piala AFF, kompetisi ini langsung berada di bawah naungan FIFA sehingga gengsinya jelas lebih tinggi. Indonesia bersama Hong Kong dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Indonesia akan menggelar Premier Division yang diikuti 8 negara, sedangkan Hong Kong menjadi tuan rumah Challenge Division. Nantinya hanya juara grup yang berhak melangkah ke partai final. Formatnya memang sederhana, tetapi persaingannya dipastikan bakal berlangsung sengit. Kalau melihat peta kekuatan, ada dua pertandingan yang paling dinantikan. Vietnam melawan Thailand sebagai duel dua raksasa Asia Tenggara. Dan tentu saja Indonesia melawan Malaysia yang selalu penuh gengsi. Yang membuat optimisme pendukung Garuda semakin tinggi adalah sinyal dari tim pelatih yang ingin tampil serius di ajang ini. Targetnya bukan sekadar menjadi peserta, tetapi membawa pulang gelar juara sekaligus membuktikan bahwa Indonesia layak disebut sebagai kekuatan baru sepak bola ASEAN. Kalau berbicara kualitas skuad, Indonesia memang punya modal yang luar biasa. Berdasarkan nilai pasar pemain, tim Garuda menjadi skuad termahal di FIFA Asian Cup. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan mengungguli seluruh peserta lainnya. Bahkan perkembangan nilai pasar pemain Indonesia saat ini menjadi salah satu yang paling pesat di Asia. Dulu sering dipandang sebelah mata, sekarang justru mulai diperhitungkan. Aya-aya bae, perubahan yang terjadi memang luar biasa. Menariknya lagi, reaksi berbeda justru datang dari Malaysia. Di media sosial, sebagian pendukung Harimau Malaya malah berharap federasi mereka tidak menurunkan skuad utama. Bahkan ada yang bercanda meminta tim C saja yang dikirim menghadapi Indonesia.
Komentar-komentar itu langsung ramai dibahas netizen. Ada yang menganggapnya hanya candaan, ada juga yang menilai itu sebagai bentuk antisipasi kalau hasil pertandingan nanti tidak sesuai harapan. Waduh, ada-ada aja memang. Meski begitu, Indonesia tetap wajib waspada. Malaysia tetaplah rival yang tidak pernah bisa dianggap remeh. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Sejarah juga membuktikan kalau pertemuan kedua tim hampir selalu berlangsung sengit dan sulit diprediksi. Selain mempersiapkan pertandingan, FIFA juga menerapkan aturan yang cukup tegas di turnamen ini. Negara yang mengundurkan diri akan dikenai sanksi dan denda dalam jumlah besar. Tujuannya jelas, agar kompetisi berjalan profesional dan tidak ada lagi tim yang membatalkan keikutsertaannya secara mendadak. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mendapat sorotan dari banyak negara. Pengalaman sukses menggelar berbagai turnamen internasional membuat banyak pihak yakin Indonesia mampu menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup dengan baik. Meski begitu, masih ada saja pihak yang menganggap Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari FIFA. Tapi pada akhirnya semua tudingan itu hanya bisa dijawab dengan satu cara, yaitu prestasi di atas lapangan. Karena sepak bola tidak ditentukan oleh komentar di media sosial, melainkan oleh siapa yang mampu menang saat peluit panjang berbunyi. Nah Sobat Garuda, sekarang giliran kalian yang berpendapat. Kalau timnas Indonesia benar-benar turun dengan full squad melawan Malaysia, menurut kalian berapa skor akhirnya? Apakah Garuda bakal menunjukkan dominasinya, atau justru Malaysia yang memberikan kejutan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling bikin penasaran. Kenapa sih pertandingan Indonesia melawan Malaysia kali ini terasa berbeda dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya? Jawabannya sederhana. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, kedua tim sama-sama punya peluang menurunkan skuad terbaik mereka. Kan gitu, biasanya selalu ada kendala jadwal kompetisi, pemain yang tidak dilepas klub, atau bentrok dengan agenda lain. Tapi kali ini situasinya jauh berbeda. Karena FIFA ASEAN Cup dimainkan saat FIFA Matchday, para pemain yang merumput di luar negeri berpeluang besar bergabung bersama timnas Indonesia. Artinya, nama-nama yang selama ini jadi andalan Garuda bisa kembali berkumpul dalam satu lapangan. Iya kan, kalau itu benar-benar terjadi, kekuatan Indonesia jelas meningkat drastis. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai menjagokan Indonesia sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan tim Garuda memang luar biasa cepat. Ranking FIFA terus membaik, kualitas pemain meningkat, dan mental bertanding juga semakin matang. Yang paling menarik, Indonesia saat ini memiliki kedalaman skuad yang mulai membuat negara-negara ASEAN merasa was-was. Dulu kita sering kesulitan mencari pelapis di beberapa posisi. Sekarang, hampir setiap posisi punya persaingan yang ketat. Ada-ada aja memang, perubahan sepak bola Indonesia benar-benar terasa. Kalau melihat daftar pemain yang berpotensi dipanggil, lini belakang Indonesia bisa tampil jauh lebih solid. Lini tengah juga semakin kreatif dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora. Sementara di lini depan, kecepatan serta penyelesaian akhir menjadi senjata yang siap merepotkan lawan. Tapi jangan buru-buru merasa di atas angin. Malaysia tetap memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Harimau Malaya dikenal sebagai tim yang bermain disiplin, cepat saat melakukan serangan balik, dan sering memberikan kejutan ketika menghadapi tim-tim besar ASEAN. Gawat pisan kalau Indonesia lengah sedikit saja. Makanya, pertandingan nanti diprediksi bukan hanya adu kualitas pemain, tetapi juga adu strategi dari kedua pelatih. Siapa yang lebih jeli membaca permainan, siapa yang lebih tenang menghadapi tekanan puluhan ribu supporter, dialah yang punya peluang lebih besar keluar sebagai pemenang. Yang membuat pertandingan ini semakin spesial adalah rivalitas panjang kedua negara. Setiap kali Indonesia bertemu Malaysia, atmosfernya selalu berbeda. Stadion penuh, media sosial panas. Bahkan beberapa hari sebelum kick-off, perang komentar antar pendukung biasanya sudah dimulai. Eta maneh, belum main saja tensinya sudah terasa. Namun di balik rivalitas itu, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa sepak bola nasional benar-benar sudah naik level. Kalau dulu Indonesia sering dianggap hanya menjadi pelengkap di kawasan Asia Tenggara, sekarang ceritanya mulai berubah. Banyak negara mulai melihat Garuda sebagai ancaman serius. Bahkan beberapa media luar negeri mulai menempatkan Indonesia sebagai salah satu tim yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu tentu bukan sesuatu yang datang secara instan. Semua merupakan hasil dari pembinaan, regenerasi pemain, hadirnya talenta-talenta muda, hingga bertambahnya pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri. Sementara itu, status Indonesia sebagai tuan rumah juga membawa keuntungan tersendiri. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter tentu bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Dukungan dari tribun seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan besar seperti ini. Tapi di sisi lain, status tuan rumah juga menghadirkan tekanan yang tidak kecil. Ekspektasi masyarakat pasti sangat tinggi. Semua orang berharap Indonesia tidak hanya menjadi penyelenggara yang sukses, tetapi juga mampu mengangkat trofi di depan publik sendiri. Nah, inilah tantangan sesungguhnya. Apakah Garuda mampu membuktikan kualitasnya? Apakah skuad terbaik Indonesia benar-benar bisa mendominasi Asia Tenggara? Atau justru akan ada kejutan yang membuat seluruh pendukung sepak bola tercengang? Semua jawabannya akan kita saksikan di FIFA ASEAN Cup nanti. Yang jelas satu hal, pertandingan Indonesia melawan Malaysia sudah dipastikan menjadi salah satu duel paling panas dan paling ditunggu tahun ini. Sok atuh, siapa yang sudah nggak sabar melihat kick-off pertandingannya? Nah Sobat Garuda, itulah kabar terbaru mengenai FIFA ASEAN Cup yang dipastikan bakal menghadirkan banyak pertandingan seru, terutama duel panas antara timnas Indonesia melawan Malaysia. Kalau melihat kekuatan di atas kertas, Garuda memang punya peluang besar. Apalagi jika seluruh pemain terbaik benar-benar bisa berkumpul dalam satu skuad. Tapi seperti yang kita tahu, sepak bola selalu penuh kejutan. Di atas kertas boleh unggul, tapi hasil akhirnya tetap ditentukan selama 90 menit di lapangan. Kan gitu, jadi jangan sampai lengah. Yang pasti, kita sebagai pendukung timnas Indonesia wajib terus memberikan dukungan positif. Semoga Garuda mampu memanfaatkan status sebagai tuan rumah, tampil maksimal di setiap pertandingan, dan mengangkat trofi di depan puluhan ribu pendukung sendiri. Gawat pisan kalau sampai stadion penuh, atmosfer luar biasa, tapi kita gagal memanfaatkannya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Iakom. Sekarang giliran kalian yang kasih pendapat. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia benar-benar bakal menurunkan full squad di FIFA ASEAN Cup nanti? Kalau iya, siapa pemain yang paling kalian tunggu aksinya? Dan yang paling penting, berapa prediksi skor Indonesia melawan Malaysia? Apakah Garuda bakal menang meyakinkan, atau justru pertandingan berlangsung ketat sampai menit-menit terakhir? Sok atuh, tuliskan prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu prediksi kalian yang paling tepat nanti. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia, pemain diaspora, rumor transfer, hingga update sepak bola dunia yang lagi viral. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya, biar makin ramai diskusinya. Ayah-ayah baik kalau nonton sendirian, mending rame-rame sambil adu prediksi, kan lebih seru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda, Indonesia Jaya, dan Garuda di dadaku.